khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Kemana sih? Tuh yang nyala yang mana nih? Gue tahan dulu untuk Wirda. Wow. Wirda sini sayang. Nah, Wirda ini adalah anak dari Ustadz Yusuf Mansur. Iya betul banget. Wirda tadi yang dibaca hafal. Hafal, alhamdulillah. Itu surat apa? Surat Al-Baqarah. Ayat 6 sampai 13. Bisa berapa? Bisa. Wow. Maksudnya bisa apa? Nah, hafalnya sampai mana? Ya ngafalin Quran. Satu Quran hafal? Insya Allah. Ini Wirda. Wirda ini adalah anak dari Ustadz Yusuf Mansur. Nah, jadi kepingin tahu nih, tadi menghafalkan seperti itu karena keinginan sendiri atau karena disuruh atau karena dipaksa atau karena apa? Yang pertama sih emang karena pengen sendiri gitu ya. Pertama pengen sendiri. Kedua emang Papa kan kebetulan punya pesantren. Papa punya pesantren. Dan ngedidik anak orang lain untuk jadi hafiz Quran. Jadi dan emang pengen banget ngasih hadiah buat mama sama papa gitu. Oh, ngasih hadiah. Karena di dalam hadis gitu ya, disebutkan kalau misalkan ada seorang anak yang menghafal Quran, lalu kemudian orang tua itu punya anak yang hafal Quran. Nanti ketika di akhirat kelak, anak ini mampu mengangkat 10 keluarganya yang tadinya masuk ke neraka jadi masuk ke surga. Luar biasa. Mampu. Berarti kamu harus jadi keluarganya supaya kamu nanti masuk neraka diangkat ke surga. Tanya Wirda berapa bersaudara? 5. Masih ada? Lima-limanya semuanya hafal Al-Quran? Masih proses. Oh masih proses. Wirda anak keberapa? Pertama. Oh anak pertama. Ini adik-adik semua nih lagi belajar ngafalin semua lagi juga? belajar ngafal. Itu gimana ya cara ngafalinnya? Tahu deh, coba tanya deh, gimana cara ngafalinnya? Jadi kebetulan saya nyoba banyak banget metode gitu. Jadi satu Quran itu udah nyobain, mungkin udah ratusan metode gitu kan. Jadi yang paling gampang itu satu ayat diulang 60 kali. Satu ayat diulang 60 kali. Satu ayat diulang 60 kali? 60 kali. Satu ayat diulang 60 kali.
misalnya Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Itu gitu. diulang 60 kali 60 gitu. kali. Itu berapa lama jadinya bisa 30 juz? Udah. Tergantung sih, tergantung maunya berapa gitu. Karena jawaban cepat atau lambat ada di kita sendiri gitu. Tuh kan, makanya kamu tuh diajarin sama anak-anak akhirnya. Iya ya, enggak, karena aku kayak salut gitu sama yang bisa menghafalkan Al-Quran. Orang yang salut terhadap sesuatu itu adalah orang yang tidak mampu melakukan. Iya memang sih. Iya bener sih. Tapi berapa lama proses belajarnya, berapa lama? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. 3 tahun ada? Lebih. Lebih dari 3 tahun. Dari 1 SD sampai sekarang 1 SMA. Dari 1 SD sampai 1 SMA. Oh. 12 tahun. Kamu jumlah aja nggak bisa, Tuh, ngapalin makanya. Quran. Tapi ada hasilnya. Iya, Ada benar. hasilnya. Tapi dengar-dengar awalnya katanya protes sama ayah. Iya, Kenapa protes. harus 30 juz? Kenapa nggak 15 gitu? Karena kan begitu dari awal dikenali sama Quran, lihat, ih tebel banget Oh, gitu benar. kan. Gak mungkin nih, impossible gitu. Terus akhirnya saya protes dong sama papa, maunya ngafalin setengahnya aja gitu, 15 aja. Kata papa, ya terserah, kalau mau ngasih papa surga ya hafalin 30 juz. Udah juga. Itu Dia namanya mau aja ngancam. masuk sendiri. Sulit itu kalau udah Itu begitu. ngancem Iya. namanya. Oke, terus juga katanya selain protes, terus katanya pernah bawa uju sama ayah Iya katanya. pernah. Waktu itu kan emang lagi ngafalin surat Yasin kebetulan. Terus malas banget kan, namanya anak kecil gitu, main-main terus dan ditanyain terus hafalannya sama papa. Karena males, bosen ditanyain terus, akhirnya saya bilang, "Pah, kakak udah hafal dong surat Yasin 1 sampai selesai gitu." Wis. Akhirnya papa tuh terkagum-kagum gitu kan, Masya Allah anak gue hafal Yasin gitu. Pas baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kan udah serius tuh. Oh. Papa tuh udah terharu gitu. Waktu Oh, itu iya. saya masih kecil, masih 8 tahun. Masih 8 tahun, Masih udah terharu tuh papa terharu ya. banget gitu. Terus. Yasin, innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi ya saya Nyambungnya baca sampai belakang udah langsung. dari ujung ayat sampai ujung ayat, bukan dari Bener. ayat. Apa kan? Atas sama Sampai bawah. bawah. Iya. Yang penting sudah diawali dan diakhiri dengan benar ya Betul. kan? Tuh bilang ke ayah aja, tengahnya mah isi aja sendiri sama itu, nggak bilang itu. Gak berani lah. Terus saya Nggak berani tapi bohong berani Iya. gitu. dimarahin nggak? Enggak, malah ya alhamdulillah gitu. Ya alhamdulillah dibohongin juga, dikerjain gitu kata papa. Wah bisa juga ya ngerjain orang tua. Ya. Tapi sebenarnya metodenya gimana sih, Wirda? Kalau kan di Al-Quran kan ada ayat-ayat, ada surat-surat pendek, ada yang panjang gitu. Itu mulai ngafalnya random aja atau Iya, random. ada urutannya? Kalau aku tuh tipe orang yang gampang bosen. Jadi kalau misalnya ngafal Al-Baqarah bosen, pindah Ali Imran. Ali Imran bosen, pindah An-Nisa gitu. Emang nggak pernah kebolak-balik ya? Sering banget. Sering banget. Tapi ketika ngafalin itu dihafalin juga, dimengerti juga nggak artinya satu. Kalau dulu di situ kesalahan aku juga sebenarnya. Jadi ngafal cuma ngafal Arabnya doang, tapi artinya nggak dibaca. Gitu. Nah, oke. Makanya baru sekarang lagi buka-buka lagi. Oke, jadi bukan tapi harus ngerti artinya juga gitu. Harus Oke. ngerti. Tapi katanya sudah tausiah sampai ke luar negeri segala. Alhamdulillah. Iya. Iya. Diajak papa atau Enggak, emang memang ada ya. backpacker aja ke luar negeri gitu. Diajak bapaknya gimana? Oh iya, kali tausiah sendiri gitu, udah mandiri dong. Oh iya, makanya gimana tuh? Nggak diajak papa? Enggak ada yang ngundang gitu. Ada yang ngundang? Ada yang ngundang. Oh, luar biasa. Oke. Terus kalau sekarang udah bisa tausiah, udah bisa semuanya nih. Sekarang berarti ke depannya cita-citanya jadi apa sebenarnya? Pengen jadi pengusaha. Pengusaha. Pengen jadi pengusaha? Emang nggak nyambung sih, tapi pengen jadi pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha private jet. Oh, Apa? Private jet. Pengusaha private jet. Apa hubungannya sama bapaknya? Ya itu dia kan, mimpi itu kan nggak ada yang nggak mungkin itu. Benar, Siapapun punya kan, jadi ya kenapa enggak? Kenapa nggak? Tunggu. Kenapa pengusaha private jet gitu? Karena saya suka pesawat. Ya. Simple. Kenapa nggak yang berhubungan lah gitu, pengusaha percetakan iya, buku Al-Quran? iya benar. Kan Ntar sekarang- dulu, kan pengusaha doang. Ini pengusaha tapi hafal Quran. Nah, belum ada sekarang. Belum ada. Amin belum. Pengusaha private jet. Yang hafal Quran. Yang Kalau hafal naik Quran. jetnya Wirda, insya Allah turunnya hafal Quran. Kagak juga. Dari mana?
Nah, kita tahu bahwa Ustadz Yusuf Mansur itu kalau di TV kan katanya suka bercanda, nyablak pakai bahasa Betawi, ya kan? Kalau di rumah gitu juga, lucu. Ya, lucu. Ya. Sama kayak kalau lagi ceramah gitu, aneh mah begini-begini, kalau ente mah begitu, sama. Enggak sih, enggak. Cuman ya emang papa orangnya humoris juga. Berarti nggak pernah marah dong? Lumayan marah mah. Tapi alhamdulillah sekarang udah jarang. Dulu sering marah? Dulu kalau udah marah tuh, Masya Allah gitu. Tunggu. Masya Allah tuh maksudnya gimana ya? Jadi kan dulu aku pernah waktu lagi zaman-zamannya demen banget sama begadang. Demen banget Karena sama baru kenal lagunya sama- Roma Irama. Enggak, baru kenal sama gadget. Oh, kenal sama Gitu. gadget. Terus akhirnya kan kecanduan ya, jadinya online sampai malam. Online Ternyata sampai tuh papa malam. ngintipin dari kamar, dari pintu. Terus ketahuan sama papa, akhirnya laptopnya dibanting, habis itu diseret, bilang mau masukin ke penjara. Terus habis itu udah tengah malam, udah hampir jam 12-an Kamu gitu. diseret mau dimasukin penjara? Iya, gara-gara bandel, gara-gara nggak tidur. Oh iya? Iya, Galak ya papa ya? lumayan. Itu bener-bener udah nyalain mobil, udah dimasukin secara paksa ke dalam mobil. Kamu nggak nangis-nangis tuh? Nangis lah. Mana Gara-gara ada laptop yang- dibanting? Enggak, gara-gara masuk ke penjara. Masalah laptop ini bodo amat, orang beli pakai duit dia sih. Oh, Bener juga sih. Ih, bener juga ya. bodo amat belinya pakai duit dia. Iya bener, kalau rusak kan Nanti mesti paling baru dibeliin balikin. lagi, ya kan? Kemarin kan papa yang banting. Iya bener, Gitu, bener iya juga bener ya. juga Ini sih. pinter nih anak bener. Iya, Terus kamu terus kamu mau dimasukin ke penjara? Iya, 2 kali waktu itu. Beneran? lagi Bisa karena- lagi gara-gara apa? Satu lagi waktu itu gara-gara bandel ngelawan mama waktu itu. Akhirnya kata mama, kata papa udahlah susah banget diurusinnya. Langsung telepon orang di sananya di Cipinang waktu itu mau masukin Cipinang. Ah beneran ditelepon? Beneran ditelepon. Bohong kali. Masa sih? Beneran. Bohong, kalau Wallahi gitu. bisa dah. Beneran itu Taunya telepon. dari mana? Emang kamu Di nguping? loudspeaker. Di loudspeaker? Ini saya mau masukin anak saya ke penjara nih, gitu. Ya Allah, hati itu saya udah ciut banget, udah kayak mending gue mati aja dah daripada masuk penjara. Itu umur berapa? Umur 12 tahun. Terus kamu waktu saat mau akhirnya kenapa nggak jadi masuk penjara itu? Gara-gara nangis. Lalu nangis sampai udah megang-megang kakinya papa. Gue mau ke penjara, nggak mau. Pokoknya udah nangis-nangis. Akhirnya papa luluh gitu. Ya udah, akhirnya nggak jadi. Menang gue. Beli lagi laptop baru untuk Alhamdulillah dapat lagi laptop baru. main online lagi. Iya sampai sekarang, tapi papa nggak tahu kayaknya nih, diem-diem aja. Lain masuk TV. Wah, besok masuk penjara lo beneran lo. Oke baik, ini luar biasa berarti lucu juga ya. Iya betul. Iya makanya. Tapi kayaknya bercanda kali nggak mungkin. Beneran, ya ampun, papa tuh orangnya kalau udah marah serius gitu. Kan waktu itu pernah ya sebelum ke ke pondok, ke penjara itu dikirimin ke pondok. Jadi penjaranya di pondok. Beneran. Iya, langsung dikirim. Udah siapin baju, cepetan. Mau kemana pak? Masukin ke pondok biar jadi orang bener. Ya udah, akhirnya nurut lah sambil nangis-nangis padahal dalam hati. Akhirnya udah deh dikirim ke pondok sana sini. Berapa Itu lama? nyiksa banget emang. Berapa lama? Nggak lama sih. Berapa? Sampai kalau papa kepikiran buat ngambil ya diambil. Berapa lama waktu itu? Waktu itu paling lama waktu itu sebulan Sebulan. Terus diambil tapi. diambil. Oke, nitipin barang Iya di bener. supermarket. Ini anak apa? Apa baru? Biar kapok. Biar kapok. Tapi orang nggak tua kapok hidupnya sih sampai beda-beda. sekarang. Belum kapok juga. Enggak. Lo masuk penjara ini. Ya udah oke. Habis ini kita akan mengundang anak ustadz yang lain. Selain satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Apa sih yang kamu pelajari dari seorang Ustadz Wijayanto tuh apa dapatnya? Apa ya, ayah tuh kayak menjalani hidupnya tuh nggak serius gitu, maksudnya bukan nggak serius, Nggak tapi serius? kayak nggak selalu serius gitu, jadi ya Gak apa-apa, kamu mau jelek-jelekin gak apa-apa, silakan. Biar ada yang balas dendam saya gitu.